Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai doa malam, kita persiapkan hati kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian yang pertama, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pimpin waktu pemberitaan firman-Mu, kuasai hamba-Mu dan kuasai pendengar-Mu. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan boleh berkuasa atas kami, mengubahkan kami, dan menegur kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tema hari ini adalah tegur
berjudul Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Saudara, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, ternyata ada 2 jenis cara orang Kristen memandang yang namanya anugerah. Ada orang Kristen yang hidup tanpa menyadari ada anugerah dari Tuhan. Perhatikan kalimat ini, ada orang Kristen yang hidup tidak sadar anugerah Tuhan. Dia tidak sadar kalau hari ini masih bisa bernafas, itu adalah anugerah. Dia tidak sadar kalau hari ini masih bisa makan, itu adalah anugerah. Dia tidak sadar kalau hari ini masih bisa ada dalam kondisi tubuh yang sehat, masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani, itu adalah anugerah. Ada orang-orang Kristen yang hidup sebagai Kristen, tetapi dia tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini masih bisa sehat, tapi tidak kaya. Hari ini masih bisa makan, tapi tidak makan steak. Hari ini masih bisa pakai baju, tapi bukan baju mewah. Dia tidak sadar kalau hari ini masih bisa ada dalam kondisi dia hari ini, itu adalah anugerah. Dia baru memandang keberadaannya adalah anugerah jika dia bisa melakukan A, B, dan C. Saudara, pernah ada kisah tentang seorang anak kecil ya. Dia kehilangan uang 5.000-nya. Dia begitu sedih ya, dia nangis terus, kehilangan duit 5.000. Nah saudara, lalu ceritanya ya, pulang papahnya nih ya, dia lihat anak ini nangis terus ya, ditanya, "Dek, kenapa kamu nangis?" Ya. Lalu dia bilang, "Uang saya hilang Pak, 5.000. Ya elah, kata papanya, cuma karena uang 5.000 nih dalam hati bapaknya. Jadi akhirnya bapaknya keluarin dompet ya, bapaknya ambil uang 5.000, lalu dia kasih nih ke anaknya. Nah nih, papa kasih lagi kamu uang 5.000 ya, biar kamu gak sedih lagi. Lalu ternyata bapak ibu apa yang terjadi? Anak ini nih nangisnya makin kenceng. Bapaknya makin bingung ya. Waduh, saya udah kasih uang lagi nih 5.000 ya, tapi dia nangisnya makin kenceng. Ditanya sama papahnya, "Nak, kok kamu nangisnya makin kenceng? Kenapa lagi?" Ya. Lalu anaknya bilang, "Harusnya uang saya ada 10.000. Kalau 5.000 tadi gak hilang, harusnya uang saya sekarang ada 10.000. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sering bersikap seperti ini? Udah dikasih kesehatan sama Tuhan, tapi pengennya lebih ya. Seperti anak ini, udah diganti nih apa yang hilang, tetapi dia masih memikirkan, kalau saya tadi uangnya gak hilang, saya udah punya lebih banyak. Kadang orang Kristen tidak sadar anugerah Tuhan di dalam hidupnya karena dia selalu menginginkan lebih. Nah, lalu juga ternyata ada orang Kristen yang kedua, Bapak Ibu. Orang Kristen yang tahu soal anugerah, tetapi dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Saya sadar hari ini saya hidup oleh karena anugerah. Saya sadar hari ini saya ada oleh karena anugerah, tetapi tidak menghargai anugerah Tuhan. Dia sadar kalau hari ini dia sehat itu karena anugerah Tuhan, tetapi dia gunakan tubuhnya yang sehat itu untuk merokok. Dia gunakan tubuhnya yang sehat itu untuk minum minuman keras. Dia gunakan tubuhnya yang sehat itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ini adalah tipe orang Kristen yang kedua. Dia tahu konsep anugerah. Dia tahu bahwa hidupnya adalah anugerah, tetapi dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir kalau bicara anugerah itu berarti bicara soal berkat.
yang enak-enak saja. Tetapi ternyata Bapak Ibu, Alkitab di sepanjang perjalanannya memperkenalkan kepada kita anugerah yang bukan versi kita. Kalau versi saya, anugerah itu selalu yang enak-enak, selalu bicara soal berkat, kemakmuran, kesejahteraan, kasih Tuhan, itu anugerah. Yes, itu anugerah. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di dalam perjalanan Alkitab yang namanya anugerah bukan cuma bicara soal yang enak-enak doang. Anugerah termasuk juga di dalamnya hukuman Tuhan, peringatan Tuhan, ancaman Tuhan, itu adalah anugerah. Saudara, siapa di sini yang kalau misalnya diomelin gitu ya, lalu berpikir, waduh, hari ini saya diomelin mama saya dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Hari ini saya diomelin bos saya, diperingati sama bos saya dengan surat peringatan, itu adalah anugerah Tuhan. Siapa di antara kita yang bisa berpikir demikian, Bapak Ibu? Jarang. Kebanyakan orang mengartikan peringatan, ancaman, teguran itu sebagai hal yang jahat. Maka nggak heran kalau banyak manusia yang tidak mau terima kalau ditegur, tidak mau terima kalau diberikan masukan, tidak mau terima kalau diperingatkan. Karena manusia menganggap teguran, peringatan, ancaman itu sebagai hal yang jahat. Tetapi di dalam perjalanan Alkitab kita akan melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan lewat peringatan, teguran, bahkan ketika Tuhan memberikan ancaman, itu pun ada di dalam bingkai anugerah Tuhan. Saudara, kita tadi telah membaca di dalam kitab Amos. Kitab Amos pasal 5 ayat 1-3 yang barusan kita baca, kita dengarkan bersama-sama. Ini merupakan bagian dari teguran dan peringatan Tuhan kepada anak kesayangannya, yaitu kaum Israel. Saudara, ini bukan teguran yang sepele, bukan teguran yang main-main, bukan teguran yang basa-basi, tetapi ini teguran yang begitu serius sehingga tidak boleh diabaikan oleh orang Israel. Tetapi kita akan melihat bagaimana Israel ini meresponi teguran Tuhan. Dan kita akan belajar dari dalam ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membahas kata per kata di dalam ayat 1-3 tadi. Saudara, kata yang pertama ini adalah kata telah rebah. Saya akan membacakan kembali di ayat yang kedua. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Penggunaan kata telah itu artinya sudah terjadi. Telah rebah, telah jatuh. Telah jatuh. Siapa yang telah jatuh? Bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Amos memberitakan hal ini kepada bangsa Israel, dia mendapat firman dari Tuhan, lalu dia memberitakannya kepada bangsa Israel. Mari kita sama-sama melihat ketika Tuhan mengatakan telah rebah, telah jatuh, artinya bagaimanakah kondisi Israel pada saat itu. Saudara, saat itu Israel sedang dalam kondisi maju-majunya, sedang dalam kondisi makmur, sedang dalam kondisi berjaya, sangat amat berjaya. Mereka maju di dalam militer, mereka mempunyai koalisi dengan berbagai bangsa di sekitarnya. Mereka menjadi bangsa yang cukup superpower. Lalu juga mereka maju dalam hal perekonomian. Bangsa Israel pada saat itu karena dia bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, dia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka menjadi satu bangsa yang cukup superpower dan kaya. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, kondisi Israel itu sedang sangat amat berjaya, tetapi Tuhan mengatakan telah rebah, telah jatuh. Bagaimana mungkin sesuatu yang sedang berjaya-jayanya dikatakan oleh Tuhan telah jatuh? Saudara, apa yang dikatakan Amos kepada bangsa Israel ini merupakan nubuatan. Di mata Tuhan, Israel pasti akan jatuh. Tetapi di mata bangsa Israel yang menerima firman ini, mereka mengatakan tidak mungkin Israel akan rebah. Rebah
itu artinya Bapak Ibu kalau misalnya ada bangunan gitu ya, misalnya di bangunannya tegak seperti ini ya. Nah, bangunan yang tegak ini dia dikatakan rebah itu adalah ketika dari ujung sampai ujung sini nyatu sama tanah, rebah, tidak ada yang berdiri satupun. Nah, Israel digambarkan akan mengalami kondisi rebah seperti itu ketika mereka sedang berjaya. Di mata Tuhan, Israel akan mendapatkan hukuman dengan cara yang demikian. Tetapi di mata bangsa Israel, hukuman Tuhan, peringatan Tuhan tidak akan mungkin terjadi. Mengapa? Mengapa, saudara? Karena everything is fine. Kita oke-oke aja kok. Kita dalam militer, dalam perekonomian kita oke-oke aja. Mana mungkin tiba-tiba kita bisa jatuh? Mana mungkin suatu hari nanti kita akan rebah? Tidak mungkin. Maka Bapak Ibu, ketika Israel mendapatkan teguran dari Amos, Israel akan rebah. Apa respon mereka? Everything is fine. Tidak akan terjadi apa-apa sama kita. Tidak apa-apa. Kita semua lagi oke kok, militer kuat, ekonomi kuat, tidak akan ada yang terjadi. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menundukkan kita. Kita persembahan tetap jalan, kita tetap memberikan kurban bakaran, everything is fine. Tidak ada kesalahan yang kami lakukan. Kenapa kita harus dihukum Tuhan sampai rebah? Tidak mungkin. Tetapi saudara, di dalam perjalanan Alkitab kita betul-betul diberikan satu gambaran bahwa apa yang Tuhan telah nubuatkan pasti terjadi. 30 sampai 40 tahun kemudian, Israel betul-betul dibuat rebah oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah sikap bangsa Israel ketika menerima teguran dari Tuhan seringkali juga menjadi sikap hidup kita sebagai orang percaya? Kita tidak memandang teguran Tuhan itu sebagai anugerah. Saudara, ketika Tuhan memberikan teguran kepada Israel, kita harus melihat tujuan dari teguran Tuhan ini apa. Apakah tujuan Tuhan menegur Israel ini semata untuk menyengsarakan Israel? Saya nggak suka lihat mereka senang-senang. Saya nggak suka lihat umat pilihan saya hidup sejahtera. Saya mau buat mereka sengsara. Apakah Tuhan melalui hukuman ini dia bertujuan seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan ancaman akan hukuman, itu artinya Israel harus berbalik kepada Tuhan, diperingati supaya tidak terjadi hukuman ini. Saudara, tidak bedanya ketika kita jalan di mall, kita melihat peringatan lantai licin. Artinya apa? Kita tidak boleh jalan cepat-cepat. Tetapi berapa banyak dari kita yang sudah ada rambu-rambu peringatan pun kita abai. Kita mengabaikan peringatan. Kita berlaku sama ya udah, ya saya masih kuat kok, saya masih muda, saya jalan tidak akan kepleset, sepatu saya kan bukan yang murah gitu ya. Kalau sendalnya murah ya bisa aja dia kepleset, tapi kan saya enggak gitu ya. Meskipun ada peringatan lantai licin, saya akan tetap berlari gitu ya. Kita mengabaikan peringatan. Seringkali juga kita tidak menganggap peringatan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kita. Ketika kita mendapatkan peringatan, kita tidak berpikir bahwa peringatan itu adalah baik untuk kita. Kita berpikir peringatan itu selalu jahat. Demikian juga ketika kita memandang peringatan dari Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kita, seringkali kita berpikir Tuhan ini jahat. Saudara, Tuhan tidak pernah jahat ketika Dia memberikan peringatan. Tujuan peringatan Tuhan itu supaya umatnya mendapatkan apa yang baik. Maka diperingatkan supaya berubah. Saudara, orang percaya ini seringkali abai terhadap teguran Tuhan ketika everything is fine. Semuanya baik-baik aja, bodoh amat firman Tuhan mau ngomong apa. Teguran Tuhan datang. Saudara, kita seringkali mengabaikan teguran dan peringatan dari firman Tuhan. Itu karena kita merasa kita baik-baik saja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima teguran firman Tuhan, ingat, kita bukanlah orang yang baik-baik saja. Kita adalah orang yang penuh dosa. Firman Tuhan datang untuk memperingati kita.
Bukan hanya memperingati orang lain, tapi juga memperingati kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu hal kedua, kita akan melihat kalimat yang kedua, terkapar di atas tanahnya. Saudara, tadi kita sudah melihat bahwa Israel ini ada dalam kondisi yang sangat baik, militer dan perekonomian. Tetapi dikatakan selain rebah, ya, telah rebah, mereka akan terkapar di atas tanahnya sendiri. Ini sama dengan istilah mati di dalam rumah sendiri, saudara. Nah, saudara, kalau kita punya rumah itu kita tahu bahwa itu adalah tempat kita berlindung, ya. Nah, tetapi kalau kita mati di rumah sendiri, berarti di dalam rumah itu tidak ada yang namanya perlindungan lagi. Nah, jadi saudara, ketika dikatakan oleh firman Tuhan melalui Amos bahwa Israel akan terkapar di tanahnya sendiri, ini berarti apa? Mati di tanah sendiri karena ada serangan dari luar ke dalam. Bukan Israel yang datang ke bangsa lain berperang lalu mereka kalah. Itu artinya mereka mati di tanah orang lain. Tetapi ini ada satu bangsa yang akan datang ke dalam Israel, lalu akan membuat bangsa itu terkapar di dalam tanahnya sendiri. Biasanya di dalam tanah sendiri kita adalah penguasanya. Di dalam rumah sendiri kitalah yang berkuasa atas rumah kita. Tetapi Israel hari itu dia akan kehilangan kuasa atas tanahnya. Dia akan kehilangan kuasa atas tanah Kanaan. Karena Tuhan akan mendatangkan satu bangsa yang lebih besar, lebih kejam untuk menundukkan, menghukum Israel. Maka dikatakan Israel akan terkapar di tanahnya sendiri. Dan ini terbukti ketika Israel diserang oleh bangsa Babel dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa ketika Israel mati di tanahnya sendiri, terkapar atau rebah di tanahnya sendiri, Tuhan ingin menunjukkan bahwa bukan kamulah yang memiliki kuasa atas keberadaanmu hari ini, tetapi Tuhanlah yang memiliki kuasa mau menjadikan kamu hari ini seperti apa. Kalau Israel bisa berjaya di dalam ekonomi dan militer, itu bukan karena Israel kuat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Israel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Tuhan akan menghukum Israel dengan mendatangkan bangsa lain untuk menjatuhkan mereka. Saya sudah katakan tadi bahwa bangsa Babel akan datang untuk menjatuhkan bangsa Israel. Nah, saudara, ini artinya umat Tuhan itu tidak lepas dari hukuman Tuhan. Jangan kita berpikir saya udah Kristen, saya sudah melayani Tuhan, saya akan lepas dari hukuman Tuhan, ya. Tuhan tidak akan menghukum saya, kan saya udah pelayanan. Tuhan tidak akan memperingati saya, kan saya sudah memberikan persembahan. Tuhan akan melakukan segala yang saya mau, kan saya sudah memberikan perpuluhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan Alkitab, Israel dididik oleh Tuhan. Israel dihukum oleh tangan Tuhan sendiri, bukan oleh tangan bangsa lain, tetapi Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum Israel. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan sebagai orang tua dari Israel, dia sendiri yang akan menghukum anaknya. Sama seperti kita yang sudah punya anak, kita akan menghukum anak kita sendiri supaya anak kita berbalik ke jalan yang benar. Segala cara akan Anda lakukan sebagai orang tua untuk membawa anak-anak Anda ke jalan yang benar. Bahkan menggunakan cara hukuman supaya anak Anda bisa berbalik ke jalan yang benar. Itu yang dilakukan orang tua yang mengasihi anaknya. Maka ketika Tuhan mendatangkan hukuman bagi Israel, bukan berarti Tuhan benci sama Israel, bukan berarti Tuhan gak sayang sama Israel. Saking sayangnya Tuhan sama Israel, Tuhan tidak mau Israel masuk ke dalam penghukuman. Maka dia memberikan peringatan, dia memberikan ancaman supaya Israel ini berbalik. Saudara, konotasi ancaman yang diberikan oleh Tuhan itu bukan dalam pengertian kita hari ini, ya. Kita hari ini mengerti ancaman itu selalu sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, ya. Saya bisa saja misalnya mengancam anak murid saya seperti ini. Kalau misalnya kamu kesiangan bangun, ya, saya tidak akan memberikan kamu kesempatan ujian. Itu ancaman bukan? Ancaman. Tetapi ini baik atau buruk, Bapak Ibu? Sebetulnya baik. Karena apa? Saya mendidik dia untuk bangun pagi dan mengerjakan ujian tepat waktu. Ini didikan yang baik, tetapi dengan cara memberikan ancaman. Nah, jadi jangan selalu kita berpikir ancaman itu sesuatu yang jahat. Terkadang manusia butuh situasi terancam supaya dia lebih maju lagi. Nah, jadi saudara, Tuhan menggunakan kalimat dengan
Dan kita melihat Tuhan menyayangi umatnya dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa mengatur cara Tuhan untuk menunjukkan kasih sayangnya pada kita. Dia memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya tidak mau terima dihukum oleh Tuhan, diperingati oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan Maha Kasih, lalu kita seolah-olah berpikir Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan hukuman. Saudara, Tuhan memukul anak yang Dia kasihi. Tuhan memberikan hukuman kepada umat yang Dia kasihi. Jadi kalau kita hari ini masih peka, kita sedang diperingati Tuhan, artinya Tuhan masih sayang sama kita. Nah, saudara, inilah yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Lalu yang ketiga, kita melihat kalimat tidak ada yang membangkitkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ancaman yang sangat serius. Seperti yang saya katakan di awal, Israel ini sedang maju di dalam militer, maju di dalam perekonomian, tetapi ketika nanti Tuhan menghukum mereka, tidak ada bangsa lain yang akan membantu mereka. Tidak ada kekuatan militer atau ekonomi satupun yang dapat membantu mereka untuk lolos dari hukuman Tuhan. Saudara, ini ancaman yang sangat amat serius dan sangat amat menakutkan. Bayangkan kalau Anda diancam, menerima ancaman tidak akan ada lagi yang menolong Anda. Anda tidak akan memiliki kekuatan satupun untuk menyelamatkan diri Anda. Saudara, ini sangat serius, Firman Tuhan datang kepada Israel ini sangat serius ancamannya. Akan dikatakan kamu akan rebah, kamu akan terkapar. Tidak ada yang bisa menolong kamu sama sekali. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat diandalkan oleh Israel untuk menolong mereka dari kejatuhan yang akan terjadi. Ini ancaman yang begitu serius. Saudara, bahkan dijelaskan lagi di dalam Amos 5 pasal 3 dikatakan dengan jelas. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Ini berarti benar-benar ini adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, mungkin kita melihat, kok Tuhan tega sekali bisa menghukum umat pilihannya sedemikian rupa. Sebenarnya apa sih salah bangsa Israel? Apa kesalahan mereka sampai Tuhan menghukum mereka sedemikian rupa? Mereka tidak kalah perang, maka mereka akan jatuh. Tuhan tidak mengatakan demikian, kamu akan kalah perang, lalu kamu akan dijatuhkan oleh bangsa lain. Kalau begitu berarti karena kalah perang, mereka akan dijatuhkan. Lalu Tuhan juga tidak bilang, bukan karena nanti akan terjadi kelaparan, akan terjadi bencana gempa bumi, maka ekonomi kamu akan ambruk, maka kamu akan ditundukkan oleh bangsa lain. Tuhan tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu. Tuhan tidak mengatakan penyebab kejatuhan Israel adalah karena militer, karena ekonomi. Tetapi saudara, ada masalah yang sangat penting, lebih penting daripada masalah militer dan masalah ekonomi yang terjadi di dalam bangsa Israel. Masalah apa? Masalah spiritual. Israel akan dihukum bukan karena kejatuhan militer, bukan karena kejatuhan ekonomi, tetapi Israel akan dihukum oleh Tuhan karena kejatuhan spiritual mereka. Saudara, di zaman Amos inilah Israel menduakan Tuhan. Di zaman Amos inilah Israel membangun patung-patung Baal. Saudara, Israel tidak dihukum karena militer atau karena ekonomi mereka lemah. Israel akan dihukum karena spiritual mereka lemah. Mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan di dalam segala hal yang mereka akan lakukan, akan mereka kerjakan. Mereka merasa segalanya baik-baik saja. Saya sudah memberikan persembahan, saya tetap menjalankan ibadah saya, maka saya sudah baik-baik saja dengan Tuhan. Tidak perlu lagi saya mencari Tuhan, tidak perlu lagi saya berdoa kepada Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Mereka melakukan ibadah, tetapi sebetulnya spiritual mereka sangat hancur. Saudara yang terkasih, masalah Israel pada saat itu bukankah juga seringkali jadi masalah kita hari ini? Saudara, berapa banyak dari antara kita
yang berpikir karena kita pelayanan, maka spiritual saya akan baik-baik saja. Ada begitu banyak orang rajin muncul di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya kondisi spiritual mereka begitu berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang pemimpin gereja sekaligus penulis buku bernama Bill Hybels. Dia memiliki gereja yang dinamakan Mega Church di Eropa, gereja yang sangat besar, di mana setiap minggu ada ribuan orang datang beribadah di gereja tersebut. Dan dia memiliki banyak sekali orang yang pelayanan di dalam gerejanya. Setiap minggu mereka melayani bersama, pelayanan mereka begitu hebat ya, seolah-olah di atas mimbar mereka begitu hebat, dari cara mereka melayani seolah-olah kerohanian mereka sangat baik. Suatu ketika Bill Hybels ini mengadakan sebuah survei yang harus diisi dengan jujur oleh para pelayannya. Lalu di dalam survei ini salah satu pertanyaannya adalah tentang kehidupan spiritual. Selama kamu melayani Tuhan, ya 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 25 tahun melayani Tuhan, bagaimana kondisi spiritualmu? Berikan nilai 10 sampai 100%. Nah saudara, ternyata dari hasil survei ini, Bill Hybels menemukan dari sekian banyak pelayan Tuhan yang ada melayani di dalam gerejanya, ternyata sangat banyak pelayannya yang hidup rohaninya sangat amat kacau dan berantakan. Semua tidak terlihat karena mereka begitu aktif melayani. Semua terlihat baik-baik saja karena mereka begitu rohani ketika melayani. Tetapi yang tahu kehidupan rohani kita hanyalah kita dan Tuhan. Israel mendapatkan hukuman dari Tuhan karena kejatuhan spiritualnya. Mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita mungkin tidak menyembah berhala, kita tidak membangun patung, tetapi apakah kita terus-menerus mencari Tuhan? Apakah kita terus-menerus berdoa? Apakah kita terus-menerus tekun melakukan waktu teduh kita dengan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menegur saya dengan sangat amat. Terkadang kita terlalu sibuk melayani sampai kita lupa kehidupan rohani kita. Sampai kita lupa kalau kita butuh berelasi dengan Tuhan. Banyak kisah miris tentang pelayan Tuhan yang kehilangan relasi dengan Tuhan. Saya tidak mau kita menjadi salah satunya. Kita rajin melayani, kita aktif melayani, maka mari kita juga mempunyai kehidupan rohani yang terus-menerus terbangun dan terjalin indah dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan peringatan Tuhan hari ini. Jika kita menyadari bahwa kehidupan kerohanian kita kacau balau, kehidupan kerohanian kita sangat dingin, kita tidak lagi mencari Tuhan, kita tidak lagi berteriak kepada Tuhan, bahkan kita tidak lagi berdoa sama Tuhan, jangan kita berpikir everything is okay. Kita sedang tidak baik-baik saja di dalam kehidupan spiritual kita, saudara. Maka carilah Tuhan, bangunlah relasi dengan Tuhan. Mulai kembali untuk mencintai Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Kau mengenal kami dan Kau begitu tahu kehidupan spiritual kami. Tuhan, di dalam kehidupan spiritual kami tahu kami tidak sempurna. Kami adalah orang-orang yang kacau balau di dalam kehidupan spiritual kami. Tuhan, beranugerahlah bagi kami. Kiranya peringatan-Mu, anugerah-Mu hari ini yang telah kami dengar melalui kebenaran firman dapat mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kami kuasa untuk berubah, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita angkat pujian yang kedua yang berjudul Bejanamu.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungguhku di hatimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiring-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekarang kita masuk ke pokok doa bersama. Doa bagi bangsa dan negara. Pertama, doakan agar Presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kedua, doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar sehingga virus COVID dapat segera teratasi. Ketiga, doakan untuk kestabilan perekonomian di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden dan seluruh pemerintahan agar dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kami rindu Indonesia dapat sejahtera dan pemerintahan kami dapat mengutamakan rakyat dalam kepemimpinannya. Kami juga berdoa agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan dengan lancar
sehingga virus COVID-19 ini dapat segera teratasi. Kami rindu agar seluruh aktivitas dalam negara ini dapat berjalan normal kembali seperti semula. Kami juga berdoa Tuhan agar perekonomian di Indonesia dapat tetap stabil sehingga setiap dari kami tidak terpuruk dalam menghadapi pandemi ini. Selanjutnya, doa bagi gereja. Doakan agar ibadah online GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Doakan agar majelis GMI Titus makin sehati dalam melayani Tuhan. Doakan seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, yaitu Bok Suwira dan Contoh Tea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar ibadah online GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Kiranya melalui setiap ibadah online yang kami laksanakan, nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Kami juga berdoa untuk majelis GMI Titus, kiranya dalam pelayanan kami boleh makin sehati dalam melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, Bok Suwira dan Contoh Tea. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan terus menambahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka dalam melayani Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya yaitu doa bagi Metodis 11. Pertama, doakan kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Doakan agar UTS online dapat berjalan dengan lancar. Doakan agar guru-guru dan siswa dapat tetap semangat untuk mengajar dan belajar online. Mari sama-sama kita berdoa. Kami berdoa Tuhan agar kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kiranya Tuhan dapat selalu menjaga kesehatan mereka, dan kami berdoa agar UTS online dapat berjalan dengan lancar dalam minggu ini. Kiranya guru-guru semua dan siswa semua dapat tetap semangat untuk belajar dan guru-guru dapat mengajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya doa bagi jemaat lansia GMI Titus. Berdoa bagi AI Lai Kim dan Lai Suan, AI Huang Qingyi dan Mama Rafe, Aceh Ho Chai, Mama Bu Eli dan Mama Ciliting, Ai Su Yen. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Ai Lai Kim, Ai Lai Suan, Ai Huang Qingyi dan Mama Rafe, Aceh Ho Chai, Mama Bu Eli, Mama Ciliting, Ai Su Yen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Kiranya Tuhan dapat memberikan mereka sukacita, kesehatan, dan iman yang terus bertumbuh agar semakin percaya kepada Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Pertama, untuk saudara Willis, untuk pekerjaan barunya agar diberikan kelancaran selalu. Doakan setiap jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan bukakan jalan. Doakan jemaat yang ingin mengikut Tuhan Yesus namun belum direstui orang tua, jemaat yang ingin dibaptis, jemaat yang mengalami kekeringan rohani, agar Tuhan melawat dan menguatkan mereka. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi saudara Willis. Kami bersyukur bahwa dia dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik sampai saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati selalu. Tuhan juga pimpin selalu agar melalui pekerjaan ini dia boleh mencukupkan kebutuhan keluarganya. Kami berdoa agar setiap jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Semoga mereka dengan segera dapat menemukan pekerjaan yang cocok di dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat yang ingin mengikut Tuhan Yesus namun belum direstui orang tua, jemaat yang ingin dibaptis, jemaat yang mengalami kekeringan rohani, agar Tuhan melawat dan menguatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
Amin. Selanjutnya, doa bagi anggota atau keluarga jemaat yang sakit untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Bapak Kowilis, Mama Selvia, Acik Aweng dan Ameng, Mama Bok Suwira, keluarga Rustam yaitu adik dari Ibu Eli. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Bapak Kowilis, Mama Selvia, Acik Aweng dan Ameng, Mama Bok Suwira, keluarga Rustam. Biarlah Tuhan terus menguatkan dan menumbuhkan iman mereka dan memberi kesehatan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya untuk Ai Meihua, untuk Nini, untuk saudari Lita, untuk Ko Miming, untuk Papa Lause Leni. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, di dalam kondisi sakit ini, mungkin mereka bisa merasakan kesedihan, bahkan putus asa, tetapi kiranya Tuhan terus menyertai dan menguatkan mereka, dan juga memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk menutup doa malam ini, kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.